我有一个任务交给你，找一个叫方清溪的女子，把她和她的孩子请至玄天城，将这个带上，玉佩相合。寒山城方向，终于到了。龙头给在下一个面子，放了方清流，然后。Halo semuanya, kembali lagi bersama seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari The Legend of Sword Domain Part 4. Dan di episode sebelumnya menceritakan mengenai kebangkitan dari Luyang. Hal itu dipicu oleh Peng Linchun yang bersikap di luar nalar. Tak lama akhirnya mereka melakukan sebuah pertarungan yang membuat kini Peng Linchun menjadi tak sadarkan diri. Hal itu lantas secara spontan memicu kemarahan dari ayahnya yang merupakan seorang patria keluarga. Dia adalah Peng Qinghong yang akan segera membalas dendam kepada Luyang. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang mana masih memperlihatkan Peng Qinghong yang masih merasa kesal. Hal itu dipicu setelah dirinya mengetahui jika Luyang memang telah berlatih kultivasi dengan gurunya. Peng Qinghong lantas secara tegas menyadari bahwa yang telah mengajari teknik kultivasi kepada Luyang tak lain adalah pamannya Peng Qingliu. 家族内有这个实力的，只有方清流。他还有。 Perlu diketahui Peng Qingliu dan Peng Qinghong itu memang satu keluarga. Bahkan mereka itu kakak beradik ya. Namun situasi berubah setelah pada episode 1 ayah dari mereka itu pergi meninggalkan istana untuk mencari obat Luyang. Dan sejak saat itu, kini patria keluarga dikudeta oleh dirinya. Membuat kini Peng Qingliu itu diasingkan di luar keluarga. Kembali ke cerita, dan saat ini dirinya menuduh Peng Qingliu sebagai penyebab utama mengenai kecelakaan anaknya itu. Namun nyatanya Peng Qingliu yang memang bukanlah patriark sah keluarga, namun menurut Kang Yue, Peng Qingliu itu tetap terhubung baik dengan keluarga dikarenakan pengaruh Peng Qingliuan. Akan tetapi dengan kondisi ini Kang Yue kemudian menyarankan untuk sesegera mungkin menjatuhkan Peng Qingliu dari lingkaran keluarga. Yang mana menurut Peng Qinghong meskipun dirinya telah menjadi patria keluarga bertahun-tahun lamanya, namun sampai saat ini orang-orang di kota tersebut malah menganggap Peng Qingliu lah sebagai patria keluarga yang sah. Memang ya kalau orang-orang yang benar-benar tulus dan baik itu sulit ditinggalkan loh guys. Terlihat dari kakak beradik ini yang satu arogan, yang satunya baik hati. Coba deh kalian milih yang arogan atau yang baik hati. Kondisi ini membuat Peng Qinghong merasa kesal kepada Peng Qingliu. Ia pun menegaskan bahwa Peng Qingliu harus bertanggung jawab atas hilangnya Luyang. Sontak ia pun kemudian memutuskan untuk menangkap Peng Qingliu di kediamannya. Tak lama setelah itu akhirnya mereka pun sampai. Di mana di sana terlihat Peng Qingliu yang sangat terkejut atas kedatangan Peng Qinghong ke kediamannya. Ia pun lantas menanyakan terkait tujuannya datang ke rumahnya. Peng Qinghong kemudian menjelaskan terkait kecelakaan yang menimpa anaknya itu disebabkan oleh Luyang yang telah dilatih kultivasi secara diam-diam. Menurutnya hal itu adalah sebuah kesalahan Peng Qingliu yang harus dipertanggungjawabkan. Peng Qingliu lantas mengatakan bahwa itu merupakan kesalahan Peng Linchun sendiri, yang mana jika Peng Linchun tidak mendesak Luyang sampai ke titik ini, maka hal mengerikan pun tak akan terjadi. Dan dengan hal itu Peng Qingliu menegaskan bahwa seluruh permasalahan ini merupakan kesalahan dari Peng Linchun. Mendengar hal itu Peng Qinghong menjadi sangat kesal dan marah. Ia pun kemudian langsung mengeluarkan pedangnya dan menebas Peng Qingliu. Namun tak disangka Peng Qingliu dapat dengan mudah dikalahkan dengan sekali tebas. Sampai saat ini kita belum diberitahu mengenai kekuatan dari Peng Qingliu. Jadi ada kemungkinan dirinya itu mengalah atau memang kekuatannya di bawah Peng Qinghong ya. Saat yang sama di sisi lain terlihat kini Lu Ximing sudah tiba di kota Hansan. Di mana pada episode sebelumnya kita diberitahu bahwa dia ini disuruh oleh master pedang terkuat itu untuk menemui Luyang dan ibunya. 把他们安全的带回来，将这个带上，玉佩
Dan saat ini dirinya pun akhirnya sampai di gerbang kota Hansan. Dirinya pun kemudian bertemu dengan para penjaga dan langsung menanyakan terkait keberadaan seorang wanita bernama Pang Jingxi. Penjaga itu lantas menjawabnya bahwa wanita yang dicari itu telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Sedih guys, niat sang ayah ingin bertemu keluarga. Tapi takdir mengatakan lain, bahwa istrinya itu telah tewas. Begitulah nasib seorang perantau. Semoga kalian yang saat ini merantau selalu dalam keadaan sehat ya. Mendengar hal itu, kemudian Lu Ximing menanyakan terkait keberadaan Luyang yang merupakan anak dari Pang Jingxi. Penjaga itu kemudian kembali menjelaskan terkait kondisi Luyang saat ini. Menurutnya Lu Ximing telah datang terlambat, dikarenakan Luyang telah pergi dan melarikan diri beberapa hari yang lalu ke tempat hutan kabut misterius. Mendengar hal itu, Lu Ximing nampak sangat marah. Ia pun kemudian menanyakan terkait seseorang yang mengetahui tempat tersebut. Dan tentu saja, yang mengetahui hal itu adalah King Yue dan pasukannya. Tak banyak basa-basi, Lu Ximing pun kemudian meminta penjaga itu untuk mengantarnya. Tak lama setelah itu akhirnya mereka pun sampai. Terlihat di sana terdapat banyak prajurit yang sedang menangkap Peng Qingliu. Penjaga itu kemudian memberitahu kepada King Yue terkait ada seseorang praktisi pedang yang mencari dirinya. Setelah itu mereka pun kemudian memperkenalkan diri masing-masing. Lu Ximing yang tak membuang waktu, ia pun kemudian langsung ke inti permasalahan dengan menanyakan keberadaan Luyang kepada King Yue. Mendengar hal itu, Peng Qinghong kemudian lantas menanyakan kepada Lu Ximing terkait keberpihakan dirinya kepada Luyang. Nampaknya Peng Qingliu merasakan bahwa Lu Ximing itu berada di pihaknya. Hal itu sontak dirinya pun kemudian memperkenalkan bahwa dirinya itu merupakan paman dari Luyang sekaligus kakak dari Pang Jingxi. Mendengar hal itu tentu Lu Ximing menjadi bersikap sopan, mengingat bahwa orang yang di depannya itu merupakan bagian keluarga dari gurunya itu. Setelah itu Lu Ximing kemudian menanyakan kondisi Peng Qingliu yang terlihat saat ini sedang tertangkap. Dengan cepat Peng Qingliu kemudian menjelaskan mengenai apa yang tengah terjadi pada dirinya dan juga Luyang. Mendengar hal itu sontak Lu Ximing menjadi terkejut, yang mana seseorang yang ia cari itu saat ini sedang dalam bahaya. Membuat dirinya kemudian meminta Peng Qinghong untuk segera melepaskan Peng Qingliu. Awalnya Peng Qinghong menolaknya, akan tetapi saat setelah Lu Ximing mengeluarkan kekuatannya, Peng Qinghong dan yang lainnya menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Yang mana kekuatan dari Lu Ximing itu setara dengan Grandmaster Alam Istana Pedang. Hal itu sontak membuat Peng Qinghong berpikir bahwa dirinya saat ini itu tak mungkin bisa menandingi Lu Ximing. Dan ia pun seketika langsung melepaskan Peng Qingliu dan dengan cepat menyuruh King Yue untuk memberitahunya hutan kabut misterius. Setelah beberapa waktu, akhirnya mereka pun sampai di depan gerbang masuk hutan itu. Menurutnya tempat ini merupakan hutan yang sangat berbahaya. King Yue yang mengatakan hal itu dikarenakan dirinya tak berani untuk memasuki hutan tersebut. Akan tetapi Lu Ximing tak gentar dengan hal itu. Ia berencana untuk memasuki hutan itu dan mencari keberadaan Luyang di sana. Nampaknya Lu Ximing bukanlah orang sembarangan. Di balik level kultivasinya yang kuat, ia pun juga mahir dalam hal pengetahuan. Yang mana hal itu terlihat ketika Lu Ximing mengatakan bahwa hutan ini merupakan area luas yang menghubungkan domain utara, domain pusat, dan domain timur. Menurutnya salah satu pedang legendaris pertama kali muncul itu di tempat ini. Dan meskipun tempat ini merupakan tempat yang berbahaya, tapi menurutnya hal itu hanya berlaku di area pusat saja. Dan setelah itu Lu Ximing kemudian mempersilahkan King Yue untuk pergi dari tempat tersebut. Di sisi lain di tempat Luyang, terlihat di sana dirinya tengah merasa kebingungan. Hal itu ditandai dengan dirinya yang sedari tadi itu terus menengok kanan dan kiri. Sampai akhirnya dirinya yang merasa lelah dan akhirnya langsung tidur di sana. Namun hal tak terduga pun akhirnya muncul, di mana terlihat di sana terdapat seekor monster yang tengah melihat ke arah Luyang. Luyang yang merasa dirinya tengah dalam bahaya, ia pun seketika terbangun dan terkejut setelah melihat sesuatu yang mengerikan di depan matanya. Dan cerita pun bersambung. Sekian alur cerita The Legend of Sword Domain Part 4.